Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa sekalian. Senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam Komisi Khusus Islami dan Persembahan kali ini. Dan pemirsa, tentunya setiap hari Jumatnya kita akan berjumpa dengan narasumber kita dari Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Parepare yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian. Dan kali ini kita telah kehadiran narasumber yakni Ustadz Dr. Abdullah SAG MPD yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian dengan tema menjaga keseimbangan lahir dan batin. Seperti apa tausiahnya kemudian? Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami langsung saja mempersilahkan untuk menyampaikan tema yang diangkat pada pagi hari ini Ustadz terkait menjaga keseimbangan lahir dan batin. Kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pembawa acara Dinda Suwaya yang telah mempersamai kita pada pagi hari ini, kepada pemirsa TV Peduli dimanapun berada dan sempat bersama-sama kita pada acara Komisi Islam pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengajak mari kita sama-sama senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan seluruh nikmatnya, fasilitas yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik para pemirsa TV Peduli Kota Parepare, kita mengangkat tema pada kesempatan ini tentang menjaga keseimbangan lahir batin. Kami mencoba untuk mengangkat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini menurut para ahli mufassirin ya menggambarkan bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang keseimbangan ya. Keseimbangan lahir batin. Maksudnya adalah di dalam ibadah salat ini adalah ibadah, selain ibadahnya kita, tubuh kita juga adalah untuk pensucian jiwa ya. Jadi mensucikan jiwa kita. Selain itu adalah wa'atuz zakah, untuk mensucikan harta untuk menuju kepada kesalehan sosial. Jadi dua hal ini, salat dengan zakat, selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran, berulang-ulang disebutkan dan bergandengan. Ya, waqimus shalah wa atuz zakah. Ya, jadi disinilah orang pasir menganggap bahwa begitu pentingnya mendirikan sholat sama dengan pentingnya juga menunaikan zakat apabila sudah wajib untuk berzakat. Karena di sini ada merupakan penjabaran dari ayat Allah, hablim minallah wa hablim minan nas. Ya. Ketika kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah secara vertikal, maka kita harus juga menjaga keseimbangan dengan secara horizontal. Jadi ketika hanya vertikalnya saja disempurnakan, tapi tidak memperhatikan horizontalnya, maka pasti tidak tersaji keseimbangan dalam hidup kita. Karena kita ini hidup butuh interaksi sosial, butuh orang lain, maka dibutuhkan kesalehan sosial. Ya. Ketika kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sebagian harta itu ada untuk saudara-saudara kita yang lain, khususnya para yang kurang mampu ya. Para
yang berhak untuk menerima zakat, ya. Ada muzaki, ya. Kemudian dengan harta itu, karena yang paling berat di dalam hidup manusia itu adalah ketika dia merasa kurang dengan hartanya. Kalau berhubungan dengan harta, biasanya orang sangat berat untuk melakukannya, ya. Kan selalu menganggap kurang. Ya, mungkin salatnya bisa berrakaat-rakaat tiap malam, mungkin ratus-ratus rakaat, berpuluh-puluh rakaat kan. Tapi ketika berbicara masalah harta, biasanya orang itu tantangannya luar biasa. Coba kita bayangkan, ya, hanya 2,5% Allah meminta rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah yang berikan kita rezeki, kemudian Allah sendiri meminta hanya 2,5%. Tapi begitu banyak alasan untuk tidak melakukannya, untuk tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena itu tadi, begitu besarnya pengaruh yang namanya harta. Makanya ketika ayat ini bergandengan, ulama mengatakan, ulama fasir yang menganggap bahwa seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa ketika orang yang salatnya baik tapi mengabaikan zakat, padahal dia sudah wajib untuk berzakat, seakan-akan salatnya itu tertolak. Demikian sebaliknya, ada juga orang yang dermawan, pokoknya dia zakatnya, infak sedekahnya rajin, tapi memperhatikan salatnya kurang bagus. Jadi artinya seakan-akan zakatnya tertolak kalau salatnya tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi ini dua hal ini betul-betul mengajarkan kita dalam hidup ini, karena kita hidup adalah makhluk sosial. Selain membutuhkan hubungan vertikal kepada Tuhan, kepada Allah, juga dibutuhkan hubungan horizontal kepada sesama. Jadi harus diperbaiki, ya, di dalam kehidupan kita saja, dalam sehari-hari, ya, di dalam satu kantor saja. Kalau kita kurang bagus hubungan interaksi kita dengan sesama kita, sesama karyawan, dengan pimpinan, dengan bawahan, itu pasti tidak terjadi kenyamanan, tidak terjadi kebahagiaan bekerja. Ya, makanya itu dibutuhkan. Tidak ada orang bisa kerja sendiri, hidup sendiri, pasti semua membutuhkan orang lain. Kemudian di ayat tadi yang ketiga adalah warka'u ma'ar-raki'in. Ya, jadi ulama tafsir mengatakan bahwa seakan-akan ini adalah perintah untuk senantiasa menegakkan sholat berjamaah. Jadi warka'u ma'ar-raki'in. Ini artinya ruku bersama-sama dengan ruku. Kenapa di sini itu penekanannya adalah ruku? Ternyata kalau kita membuka histori, ya, ini awal-awalnya ini ayat seakan-akan ayat ini ditujukan kepada Bani Israel atau orang Yahudi yang diajak untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam diajarlah untuk salat, untuk zakat, kemudian ruku bersama-sama ruku. Karena ternyata ibadahnya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang zaman dahulu, ya, itu tidak ada rukunya. Jadi hanya berdiri dan sujud. Jadi mungkin kita sering melihat dari YouTube, ada orang salat kayak seperti salat, tapi setelah berdiri langsung sujud. Ya, tentu kita mengatakan, Islam aliran baru kayaknya, ya. Oh, ternyata ibadahnya orang Yahudi seperti itu. Jadi hanya orang Islam yang ada gerakan ibadahnya itu ruku. Ya, ini spesialis disebutkan dari sini dalam ayat ini, warka'u ma'ar-raki'in, ruku bersama ruku. Kenapa? Ini juga menjadi dasar pertimbangan ulama kita menetapkan bahwa salah satu syarat untuk sempurnanya salah satu rakaat dalam salat itu kita berjamaah apabila kita mendapatkan imam itu ruku. Jadi kalau kita misalnya terlambat masuk, ya, masbuk misalnya, tapi imam salat itu sudah bangkit dari ruku, baru kita masuk takbir untuk mengikuti salat berjamaah, berarti kita tertinggal satu rakaat karena kita tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Nah, jadi apabila kita masih sempat, misalnya pas imam ruku kita masuk, kita takbir, kemudian sempat ruku bersama imam, itu masih dihitung satu rakaat. Nah, inilah pentingnya bahwa apabila kita mendapatkan imam ruku, maka kita tidak perlu menambah lagi satu rakaat. Tapi apabila kita berjamaah terlambat kemudian tidak mendapatkan rukunya imam, bersama-sama ruku, kita harus mengganti ketika imamnya takbir, salam ke kanan dan ke kiri, maka kita lanjutkan untuk berdiri menambah satu rakaat. Yang kemudian pesan-pesan kedua adalah bahwa ruku di sini adalah perintah adanya kebersamaan.
bersamaan artinya tidak ada perbedaan di antara kita di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita posisi sama. Mau pejabat bukan pejabat, mau orang kaya bukan orang kaya, kalau diperintahkan ruku pasti ruku. Ya, makanya tidak pernah kita melihat di masjid atau dimanapun orang berjamaah ketika imamnya ruku dia tidak meruku. Wah, saya tidak mau ruku, dia tidak mau ikut sama imam. Kenapa? Karena itu perintah harus. Ya. Nah, begitu. Jadi disinilah pentingnya kita menghayati ajaran agama kita, bukan hanya mempelajari, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi harus memahami dan menghayati. Karena kalau hanya sekedar mengetahui bahwa salat itu diawali dengan takbir, diakhiri salam, itu selesai. Kemudian zakat, ya. Kalau kita punya ikhlas baru berzakat, kalau tidak ikhlas tidak berzakat, kan seperti itu ya. Padahal zakat itu sama dengan salat, kan, rukun Islam. Ada bisa orang berkali-kali pergi umrah, berhaji, tapi coba kita tanya berapa kali kita keluarkan zakat tak? Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Padahal kita melaksanakan ibadah haji kan penyempurna rukun Islam yang kelima kan? Berarti yang ini mulai syahadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, puasanya pasti harus baik, ya harus sempurna dulu. Jadi harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji harus pastikan bahwa harta itu sudah dikeluarkan zakat. Bagaimana kita bisa mendapatkan haji mabrur kalau harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah masih ada hak orang lain, artinya tidak bersih, ya tidak suci, tidak disucikan karena masih ada haknya orang lain 2,5%. Makanya kita selalu mengingatkan dan menghimbau saudara kita, keluarga kita, ketika hendak melaksanakan ibadah haji khususnya, pastikan bahwa kita sudah melaksanakan mengeluarkan zakat harta. Kayak waktu kami yang sebagai komisioner Basnas, jadi semua jamaah haji harus dia membayar, misalnya mengeluarkan 1 juta itu dihitung sebagai zakat. Sebagai zakat. Kenapa? Karena dan sampai mereka ini belum berzakat, ya karena 40 juta misalnya, kalau 1 juta kan 40 juta ya kan 2,5%, ya 40 juta berarti zakatnya berapa ya? Kalau 1 juta kan 25.000. Kalau 1 juta berapa? Ya 10 juta berarti 1 juta 150 ya? Yes. Ya, berarti 4 juta ya? 1 juta, 40 juta itu 1 juta ya. Dan pasti dia juga punya dana lain. Tidak mungkin itu saja yang di store, kan? Ya, kan apalagi sekarang sekitar 50 jutaan misalnya, ya, 50 jutaan. Berarti zakatnya kurang lebih ya, hanya 1 juta 125.000 kalau 5 juta. Ya. Jadi kita ini melihat bahwa membantu para jamaah haji kita ini untuk bagaimana supaya dia diarahkan ke hal zakat, ya bukan infak sedekah. Kalau kita arahkan ke infak sedekah itu berarti jangan sampai mereka tidak berzakat, ya minimal istilahnya kita sudah ada niat kita bahwa mereka kita ajak untuk berzakat, karena zakat itu adalah wajib. Kenapa bisa melaksanakan haji kalau zakat tidak bisa? Setiap tangga itu harus mulai tangga dari 1 sampai ke atas kan. Jangan tangga 1, 2 langsung lompat ke tangga 5. Padahal ada tangga anak tangga keempat tidak dilaksanakan, tangga anak tangga ketiga tidak dilaksanakan, itu bahaya. Ya, kan seperti itu. Makanya untuk mendapatkan kita harapan untuk mendapatkan haji mabrur, maka dibutuhkan harta yang bersih dan suci untuk digunakan melaksanakan ibadah. Seperti itu. Oke, berpengantap. Baik, betul sekali Ustadz, bahwa dalam tema menjaga keseimbangan lahir dan batin tadi disampaikan bahwa keseimbangan lahir dan batin memang kita butuhkan sebagai manusia. Bukan hanya kita memperhatikan bagaimana lahir kita, bagaimana kemampuan kita ataupun kesehatan kita saat ini, tetapi juga tentunya mental dan juga pengetahuan psikis kita juga bisa terjaga. Tadi disampaikan bahwa salah satu hal yang bisa kita laksanakan tentunya adalah tentu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Betul sekali yang disampaikan bahwa memang sholat adalah salah satu tiang bagi kita untuk tetap percaya dan juga tetap meyakini bahwa ada Azza wa Jalla, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidup kita di dunia ini, bagaimana kita menjalankan
kehidupan kita di dunia. Dan juga tadi disampaikan bahwa dengan adanya zakat, kita tidak hanya hablum minallah tetapi juga hablum minan nas. Bagaimana kita tentu senantiasa berbagi dengan apa yang kita miliki saat ini sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang juga individu dan juga makhluk sosial yang tentu saling berdampingan dan saling membutuhkan. Kita mungkin hari ini tidak membutuhkan siapa saja, tetapi di kemudian hari, bagaimana jika kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memandikan jenazah kita, menguburkan kita, mengkafani dan yang lain sebagainya. Tentu itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi kita upayakan hari ini, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Betul sekali tadi juga apa yang disampaikan bahwa zakat bukan soal bagaimana kita memberikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menyisihkan harta kita sehingga kita dengan senantiasa berbagi kepada orang lain tanpa harus dengan jalan sedekah dan infak yang biasa kita laksanakan juga. Biasanya juga nih Ustadz, ada yang mengatakan bahwa untuk apa? Nah, ini setiap Jumat saya sudah pergi sholat Jumat dan juga memberikan sumbangan yang luar biasa banyaknya, sedekahnya luar biasa banyaknya, infaknya luar biasa banyaknya. Akan tetapi mungkin banyak juga pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang justru lupa bahwa ada loh yang namanya zakat. Sedekah dan infak itu berbeda dengan hal yang ini. Mereka taunya dan juga mereka hanya inginnya bahwa cukuplah kita sudah berbagi di situ. Tidak perlu lagi ada yang seperti itu. Nah, mungkin nantinya akan disampaikan lebih lanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmonika Saya Adrianti Sulaiman hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai pemirsa dan salam. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.paripalekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami dan sudah memasuki di segmen kedua. Tadi di segmen awal kita kembali membahas terkait tema kita menjaga keseimbangan lahir dan batin oleh Ustadz Dr. Abdullah SAG MPD. Dan juga di segmen awal tadi kita telah membahas sedikit terkait bagaimana kita menyempurnakan sholat kita dan juga zakat yang insya Allah akan selalu kita akan berikan di setiap bulannya. Mungkin bagi teman-teman yang
memiliki penghasilan juga di setiap bulannya untuk menyisihkan zakatnya. Nah, terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini, langsung kita lanjutkan saja bersama dengan Ustadz Dr. Abdullah SAG MPD. Silakan Ustadz, kita lanjutkan tausiahnya hari ini. Ya, terima kasih. Jadi begitu pentingnya kita memperhatikan 3 hal tadi ya, salat, zakat dengan berjamaah ruku bersama orang yang ruku. Menurut pakar ilmu agama atau ilmu fikih kontemporer bahwa ketiga perintah dalam ayat ini mengandung tentang membangun spiritualitas, ya, membangun spiritualitas kita, kebersamaan. Jadi sholat misalnya ada mendidik kita menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba yang patuh, hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam ya sudah ketaatannya di dalam melaksanakan perintah Allah dengan baik, taat dan patuhnya itu sudah baik, maka pasti akan berimbas kepada ketaatan patuhan dalam aturan-aturan dalam urusan dunia kita. Misalnya undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, perda dan sebagainya, pasti kita juga ada ketaatan. Sekarang apa? Karena sudah terlatih kita untuk taat dan patuh di dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kita. Jadi Allah itu mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh. Ketika diperintahkan sholat, maka sholat. Ketika diperintahkan zakat, zakat. Puasa, puasa. Tidak perlu bertanya kenapa. Karena semua yang diperintahkan agama itu semua membawa kemaslahatan baik kepada umat, kepada kita sendiri ya. Tidak ada diperintahkan oleh Allah yang mendatangkan bencana buat kita. Ya, cuma kadang kita ini manusia ya selalu banyak pertanyaan, tapi biasa kurang pengamalan. Ya, kayaknya di Rasul itu melarang kita terlalu banyak pertanyaan, karena ketika banyak pertanyaan biasa muncul perintah lebih berat. Ya. Jadi ketaatan itu dibutuhkan di dalam hidup ini. Ya, harus ada kita istiqamah ya. Ketika kita sudah mulai ada tertanam di dalam jiwa kita itu ketaatan, maka seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Subhanallah Ta'ala. Makanya kita selalu merasakan bahwa semua yang saya lakukan itu sebenarnya ibadah. Karena memang perintah agama begitu kan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi seluruh aktivitas kita ini, bahkan keluar masuknya napas kita ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah seperti itu, maka seluruh aktivitas kita itu terasa happy kita laksanakan. Kenapa? Karena kita sudah tahu arahnya, sudah tahu tujuannya, bahwa seluruh aktivitas kita ini hanya satu tujuannya, adalah untuk mengarah menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridhanya Allah sudah kita dapatkan, maka hidup ini tidak ada susah kan? Ya, karena semua Allah yang punya kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kaya, dan Allah yang maha segala-galanya. Jadi kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada yang maha. Kemudian demikian juga pensucian harta. Jadi setelah kita diperintah ketaatan kita, kepatuhan kita, maka kita sudah mendapatkan nanti kesalehan pribadi. Tapi kesalehan pribadi spiritual ini atau kesalehan pribadi ini tidak cukup kalau tidak disertai dengan kesalehan sosial. Ya, kesalehan sosial. Contohnya kita ini manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada orang kaya bisa menikmati makanan dari nasi, dari ikan dan sebagainya kalau tidak ada petani, tidak ada nelayan. Ya, walaupun banyak harta, kalau tidak ada yang menangkap ikan, tidak ada yang bertani, tidak bisa kita makan nasi kan. Jadi situ intinya bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Ketika kita di hadapan Allah, warka'u maraki, ruku sama-sama, tidak ada perbedaan. Makanya ketika orang melaksanakan ibadah haji, sebenarnya hakikatnya itu adalah untuk merasakan bahwa kita sesungguhnya adalah sama-sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada ego, tidak ada kesombongan karena harta, tidak ada kesombongan karena jabatan, tidak ada kesombongan karena banyaknya hak, kebun dan sebagainya, tidak ada. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji itu pakainya sama.
tidak ada selain pakai ihram. Kenapa bukan pejabat tidak pakai ihram? Karena banyak hartanya. Pejabat toh bisa pakai yang setor yang mahal dan sebagainya. Karena itu tadi kita dididik sebenarnya menjadi hamba-hamba yang mengenal diri kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita ada kesetaraan, ada kesamaan sesama. Tidak boleh kita ada menganggap rendah yang lain atau ada tinggi yang lain, karena semuanya dapat Allah adalah sama. Walaupun dalam status sosial kita ya kita saling menghargai, menghormati. Misalnya orang lebih tua tentulah dihargai dan dihormati dari yang muda. Tapi yang muda tentu harus juga disayangi dan dicinta dari yang lebih tua. Ya, apalagi sebagai pemimpin misalnya, kita harus bertanggung jawab, bukan hanya memikirkan tentang dirinya, keselamatan diri, tapi memikirkan tentang keselamatan yang dipimpin. Nah, salah satu contoh kita apresiasi dengan baik ya pemerintah kita, wali kota kita ini. Ketika pegawai mau mendapatkan jabatan harus diuji dulu atau dites ngajinya. Ini kan salah satu cara untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Bukannya dites bagaimana intelektualnya, kecerdasan dan sebagainya, tapi ngajinya dulu. Kenapa? Karena tidak bisa kita melaksanakan salatnya baik kalau ngajinya tidak benar. Bagaimana bisa membaca suratul Fatihah? Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Apakah kita mau berjamaah terus? Ya, kalau kita berjamaah terus tidak ada masalah. Mau baca Fatihah atau baca Fatihah tidak ada masalah. Artinya kalau imamnya sudah benar kita ikut semua. Atau ada yang diterima salah satu dari jamaah itu diterima semua doa kita. Tapi kan tidak mungkin selamanya kita harus seperti itu. Bagaimana kalau kita salat sendiri, baca Fatihah kita saja tidak benar. Kalau tidak benar pasti tidak diterima kan. Nah, jadi ini salah satu cara bagaimana menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, bukan hanya masalah kesejahteraannya, tapi masalah kehidupannya untuk menuju akhirat. Karena dunia ini hanya tempat kita sementara, ya, hanya tempat kita untuk bagaimana untuk mempersiapkan diri menuju kampung akhirat yang selamanya. Ya, jadi bukan tempat tujuan kita di dunia ini untuk selamanya, tapi hanya singgah lewat untuk menuju tempat yang sungguhnya adalah akhirat. Bagaimana untuk menuju akhirat? Tentu harus ada bekal, harus ada persiapan-persiapan. Kita mau pergi refreshing saja, rekreasi saja membawa bekal, ya. Tidak mungkin kita pergi rekreasi tanpa bawa beban atau bawa bekal atau bawa persiapan. Ya, apalagi kampung akhirat selama-lamanya, ya. Jadi hidup ini harus kita sikapi dengan bijaksana, bahwa kita harus mempersiapkan diri, harus kita menata hidup kita ini untuk bisa mendapatkan keselamatannya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan bagaimana kita bisa memastikan itu adalah ketika kita menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh. Kalau kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah membiarkan atau menzalimi hamba-hambanya yang taat dan patuh. Pasti dia senantiasa berada di bawah naungannya, kasih sayangnya dan kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita sebagai hamba Allah, jadi perbaikilah ibadah kita, vertikal kepada Allah dengan salat, dan kemudian kita perhatikan kewajiban kita menunaikan zakat sebagai manusia makhluk sosial, agar kita bisa berbagi, ya, berbagi kepada sesama, karena sesungguhnya harta yang ditipu oleh Allah kepada kita ada haknya juga orang lain. Ya, ketika kita tidak menunaikannya itu padahal kita sudah wajib untuk menunaikan, maka Allah pasti akan menguji kita dengan ujian yang lain. Misalnya zakatnya mungkin hanya 100.000, tapi karena dilalaikan bisa saja ada pengeluaran lebih daripada itu. Mungkin 1 jutaan, 2 jutaan pengeluaran kita gara-gara 100.000 kita tunaikan. Ini perlu kita introspeksi. Ketika kita mendapat satu ujian, maka mari kita mengevaluasi, bukan mencari kambing hitam, ya. Kenapa saya begini? Mungkin gara-gara si A ini dia tidak senang sama saya, padahal dia sesungguhnya diuji oleh Allah karena disayangi oleh Allah supaya mereka kembali. Ya, ketika Allah menguji kita, berarti itu tandanya bahwa Allah menyayangi hambanya, supaya hamba itu yang tadinya lupa, yang tadinya terlalu banyak ke kiri, supaya bisa berjalan lurus, jalan ke kanan, seperti itu, ya. Jadi kita selalu berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir positif dalam hidup ini, maka tidak ada
tidak ada yang susah, tidak ada yang perlu kita risaukan. Ya, selalu kita dalam keadaan happy saja. Ya, karena kita ini selalu tujuannya sudah jelas. Tujuan hidup kita adalah menuju ridhanya Allah. Jadi apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan itu niatnya adalah menuju ridha Allah. Karena memang perintahnya kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang untuk beribadah kan. Di seluruh kegiatan kita harus beribadah. Jangan sampai kita mengatakan, ini kan saya mencangkul di sawah, bukan ibadah ini. Ibadah itu nanti sholat, nanti puasa. Tidak. Setiap kita mencangkul harus beribadah. Setiap kita menulis, misalnya seorang penulis pegawai kantor, setiap menulis itu harus beribadah. Jadi awal dengan basmalah, dengan niat yang baik itu beribadah. Jadi mulai bangun subuh kita sampai tidur kembali harus beribadah seluruhnya. Nah, bahkan masuk keluarnya napas kita ini, ketika masuk harus ibadah, keluar juga harus ibadah. Karena kapan tidak, berarti kita dalam keadaan hidup yang sia-sia atau kita dalam keadaan merugi. Kira seperti itu. Betul sekali Ustadz. Bahwa disampaikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan tentunya akhirnya menuju kepada ketaatan Sang Pencipta. Mungkin teman-teman ataupun juga pemirsa di rumah sering mendengar pepatah klasik ataupun nasihat klasik yang saya akan sampaikan terkait bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati di esok hari. Tentunya hal ini juga disampaikan untuk kita semua. Apa yang mungkin disampaikan dari Ustadz tadi, bahwa ini adalah salah satu ujian mungkin yang kita miliki ketika kita memiliki hal-hal yang dianggap kayaknya susah hidup ini dilaksanakan, pekerjaan ini sepertinya mulai membosankan atau mungkin kehidupan ini mulai terasa berat. Hingga saat ini mungkin ada hal-hal yang juga ingin disampaikan oleh Allah, bahwa ingat masih ada Sang Pencipta yang bisa membantumu. Maka oleh itu mari kita bersama-sama bersujud kepadanya dengan melaksanakan sholat dan juga ibadah yang insya Allah akan membawa keberkahan dan juga tentunya rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmonika Febrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news Anda selengkap. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.paripariputra.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. the number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa, masih dalam Komisi Khusus Islami bersama kami dan juga dengan Al-Ustadz Dr. Abdullah SAG MPD dengan tema menjaga keseimbangan lahir dan batin. Tadi telah kita membahas bersama di segmen pertama dan juga di segmen kedua terkait bagaimana kita membangun spiritual kita, sholat menjadikan kita hamba yang patuh dan taat, dan juga segala aktivitas yang dilakukan tentunya berakhir dan menuju kepada ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Dan untuk selanjutnya kami langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz Abdullah untuk melanjutkan tausiahnya dan juga yang terakhir nantinya akan ditutup dengan closing statement-nya dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para pemirsa TV Peduli atau para dimanapun berada. Alhamdulillah. Ya, jadi tema kita pada hari ini atau materi kita ya sama dengan searah dengan kebijakan pemerintah kita ya. Jadi ada warka'u ma'ar-raki'in. Itu ada perintah atau anjuran untuk selalu berjamaah. Jadi kalau Pak Wali mengatakan kalau ada yang suka laki-laki salat di rumah ya dikasih menu kena. Yang sering laki-laki kan di masjid ya. Jadi ini artinya apa? Memang kalau kita memakmurkan masjid kita ya harusnya salat berjamaah. Berjamaah itu luar biasa ya. Terasa pertama adalah interaksi sosialnya juga. Ketika kita sering bersama-sama berjamaah itu akan terbangun hubungan emosional. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat berjamaah di masjid juga ibadah kita itu terasa lebih baik ya, lebih lengkap dibanding kalau kita sholat sendiri di rumah. Pertama sholat sunat. Kalau misalnya di rumah mungkin nanti deh sholat fardu saja. Tapi kalau di masjid boleh tahiyatul masjid, masuk masjid. Kemudian itu ada sholat sunat rawatib ya. Salat pendamping salat fardu, jadi ada penyegaran. Jadi salah satu manfaatnya salat sunnah itu adalah istilahnya penyegaran dulu, pemanasan sebelum masuk kepada salat fardu kan. Ya. Jadi sudah ada latihan-latihan kita lebih awal sebelum masuk ke salat inti itu kan salah satu hikmah bisa kita dapatkan dalam salat berjamaah. Kemudian kedua, setelah kita salat berjamaah ada doa bersama misalnya. Walaupun kita tidak tahu berdoa atau tidak menghafal doa, tapi cukup kita mengaminkan saja. Ya, karena imam tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri, selalu berdoa untuk masyarakat, untuk jamaah. Jadi kita mengaminkan saja. Jadi kalau kita berdoa, imam berdoa, kita makmum mengaminkan, itu artinya terjadi kolusi kan, ada kerjasama. Ya. Jadi, walaupun kita tidak hafal doa, tapi kita cuma mengaminkan dengan mengharapkan Allah menerima doa-doa kita, insya Allah. Kemudian di dalam berjamaah kadang ada saudara kita juga yang walaupun misalnya dia berdoa sendiri tidak ada masalah, lebih bagus ya. Misalnya kita sambil mengaminkan doanya, pemimpinnya memimpin doa, misalnya imam, kita juga bisa berdoa dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita minta. Artinya kita bisa mendapatkan dua keutamaan kan, mendapatkan doa dari imam, kita juga berdoa sendiri. Karena doa bersama itu kan sangat makbul, ya, makbul. Jangan kita menyanyiakan waktu. Janganlah misalnya ketika kita selesai salam, assalamualaikum kanan kiri, kemudian kita langsung meninggalkan tempat. Karena kenapa? Karena menurut ulama kita, ulama yang mengajarkan kita bahwa wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir itu adalah merupakan juga salah satu yang diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Sholat sunnah bisa menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Doa-doa kita, zikir-zikir kita mudah bisa menyempurnakan daripada kelalaian kita di dalam melaksanakan sholat. Karena kita ini sebagai awam ya, kita biasanya takbirnya bagus, tapi setelah takbir banyak sekali yang muncul masalah. Ya, maka seakan lupa berapa rakaat ini. Kenapa? Karena banyaknya godaan, gangguan. Jadi akhirnya kita maksudnya pasti tidak khusyuk. Artinya apa yang diucapkan tidak dipahami oleh akal dan tidak dirasakan oleh hati, itu merupakan suatu kelalaian kita. Jadi mudah-mudahan dengan zikir-zikir itu, wirid-wirid itu bisa menjadi penyempurna daripada kekurangan-kekurangan kita dalam sholat tadi.
Kemudian sebagai kesimpulan bahwa di ayat ini Al-Baqarah 43 ini memberikan kita gambaran bahwa ada 3 pilar untuk bisa membangun peradaban, ya. Ada 3 pilar untuk bisa membangun peradaban umat itu. Pertama adalah tadi mendirikan salat. Salat itu merupakan simbol ketundukan, simbol ketaatan, simbol kepatuhan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan dengan kita menjadi hamba-hamba yang tunduk, patuh dan taat, itu bisa menjadi diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita itu bisa menjadi juga kita menjadi taat dan patuh, karena kita sudah terbiasa, terlatih dalam ajaran agama kita. Kemudian yang kedua adalah adanya tentang kewajiban menunaikan zakat, merupakan simbol, ya, simbol tentang kepedulian sosial kita. Jadi Allah itu akan memerintahkan bahwa selain engkau taat dan patuh kepada aku, maka juga perhatikan yang ada sekitarmu. Kau harus juga berbuat baik kepada sesama. Jadi hablim minallahnya harus bagus, maka harus didukung, hablim minannas harus mantap. Ya, karena apabila orang tidak seimbang ini antara hablim minallah, hablim minannasnya tidak seimbang, maka pasti dia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup. Asalnya dia taatnya ibadah luar biasa, ya. Salat malamnya, tidak tidur sedikit saya tidurnya, salatnya banyak. Tapi tidak terkenal dengan tetangga, ya, tidak kenal dengan orang-orang di sekitarnya, berarti hablim minannas yang kurang. Padahal itu bisa saling berinteraksi. Dengan adanya interaksi bisa saling memberikan informasi yang baik, atau bisa saling menyampaikan hal yang baik. Itu merupakan ladang amal juga. Jadi selain hablim minallahnya bagus, hablim minannas harus bagus. Jadi kita bergaul, berinteraksi kepada siapa saja, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, dengan hal-hal yang baik. Karena itu pasti mendatangkan kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah warka umarah, ini keperintahnya untuk ruku bersama, artinya mengajarkan kita adanya kesamaan, kesetaraan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah ada merasa lebih dari yang lain karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di hadapan Allah semuanya kita adalah sama, setara dan sederajat. Kata Allah, yang membedakan itu adalah takwanya kita, bukan tampan dan cantiknya, bukan karena kaya dan miskinnya, bukan karena jabatan dan bukan jabatan, tapi yang membedakan itu adalah ketaatan dan takwanya itu kepada Allah, takut dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita berpegang kepadanya, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan keselamatan kita dunia wal akhirat. Karena kita di dunia ini hanya mencari jalan menuju kebahagiaan akhirat. Jadi bukan meninggalkan dunia harus dimanfaatkan, dipergunakan semaksimal mungkin untuk menuju kebahagiaan akhirat. Jadi karena kita hidup di dunia, ya, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan dunia dulu baru akhirat kan. Jangan mengatakan saya tidak akhirat, saya mau cari. Jangan, kita kan di dunia ini. Ya, dunia ini harus cari untuk menuju akhirat. Ya, kalau kita lalai di dunia ini mempersiapkan diri, tidak melakukan dengan kebaikan, kita lalai nanti, rugi di akhirat nanti. Seperti itu, ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di dalam ketaatan dan kepatuhan. Kemudian kita juga menjaga, memperhatikan kepedulian sosial kita dan melalui harta yang kita miliki sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustadz kehadirannya yang membersamai kita dengan kajian dan juga tausiahnya bersama kita semua dengan tema menjaga keseimbangan lahir dan batin. Telah disampaikan bahwa pilar pembangunan peradaban umat kita bukan hanya terkait bagaimana kita mendirikan sholat saja, kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi juga dengan zakat, bagaimana kita bisa berbagi dan juga menjadi manusia seutuhnya. Hablum minannas kita diperbaiki dan juga dengan hablum minallah kita diperbaiki. Kesetaraan bukan hanya terkait kaya, miskin,
cakap ataupun juga tidak sama sekali, tetapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi nilai plus bagi kita nantinya insya Allah di akhirat kelak. Dan pemirsa, demikianlah Komisi Khusus Islami pada pagi hari ini. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.